Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga besar Kampung Silat Jampang saat ini sudah terdiri dari 52 perguruan dan alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa yaitu dari perguruan pencak silat Sakelit Simamaung yang dipimpin oleh abang kita yaitu Abang Sopian Sori dari perguruan Sakelit Simamaung. Salah satu keluarga kami juga dari keluarga besar Kampung Silat Jampang. Di sini kami ingin tahu terkait dengan perguruan Sakelit Simamaung. Dan apa kabar? Alhamdulillah. Kang Agus Sofian, masya Allah. Gimana tadi dalam perjalanan ada macet? Alhamdulillah kegiatannya perjalanan tadi dari rumah ke sini lancar. Alhamdulillah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke channel Kampung Silat Jampang yaitu tentang terkait sedikit sejarah atau aktivitas-aktivitas perguruan Sakelit Simamaung, kita ingin tahu seluas mana pergerakan aktivitas yang perguruan yang Abang pimpin. Mungkin itu saja Bang, boleh memperkenalkan diri. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin Abang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Itu saja. Silakan Abang Sofian. Ya baik, terima kasih kepada Kang Segi ya yang telah mengundang kami Sakelit Simamaung untuk dapat hadir di tempat ini ya bersilaturahim. Sebelumnya perkenalkan saya mewakili Lembaga Pengembangan dan Pelestarian Pencaksilat Aliran Cimande Sakelit Simamaung. Di sini nama saya Muhammad Sopian Sauri ya, yang mana lembaga kami berdiri pada tanggal 2 Juni 2020 bertempat di Kabupaten Bogor. Nah, Sakelit Simamaung adalah merupakan lembaga pengembangan dan pelestarian pencaksilat aliran Cimande yang bersifat progresif. Artinya metode pembelajaran ataupun pengembangan di Sakelit Simamaung mengikuti metode pembelajaran yang sifatnya terkini atau up to date. Sedangkan nilai ajaran Cimandenya tetap dipelihara dan terpelihara sesuai dengan aslinya. Sakelit Simamaung memodifikasi antara tradisi dan modernisasi sehingga terbentuk manajemen organisasi, administrasi, sehingga di Sakelit Simamaung diberlakukan tingkatan dalam proses pembelajarannya. Karena sifatnya tradisi, maka dalam hal bela diri di Sakelit Simamaung tentunya semuanya ada karena sifatnya tradisi unik, antik, dan kuno. Nah, Sakelit Simamaung mempunyai visi. Visi lembaga kami adalah ingin ikut melestarikan dan mengembangkan pencaksilat sehingga menjadi kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan misinya yang kami emban, yang pertama adalah ingin ikut serta melestarikan seni bela diri tradisional pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa agar dapat diwariskan kembali kepada generasi mendatang. Yang kedua, misi kami adalah mengembangkan pencaksilat baik secara kualitas maupun kualitas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas pencaksilat itu sendiri. Yang ketiga, misi kami adalah meningkatkan kesejahteraan para praktisi pencaksilat melalui pencaksilat itu sendiri, Kang Sing. Wah, luar biasa ya. Jadi visi dan misinya udah luar biasa sekali Kang Sofian ya. Alhamdulillah selalu Kang Sing. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana dan saat ini penyebaran kolat sudah di mana aja, Kang Sofian Sori dari perguruan Sakelit Simamaung kolat penyebarannya? Baik, Kang Segi ya, terima kasih. Sehubungan dengan usianya yang masih terbilang balita, baru berjalan 3 tahun ya, tentunya penyebaran kami hanya baru lingkup di sejabotabek ya. Artinya belum terlalu luas gitu. Namun kami mempunyai rekan partner, rekan kerjasama di luar negeri ya.
kita punya teman komunikasi, teman latihan, salah satunya di Inggris ya. Di Inggris ya. Di Inggris. Di sana ada Mr. Wahyu ya, tinggalnya di UK ya, di London gitu. Kemudian kita juga punya saudara diskusi pengembangan di salah satu di negara Amerika Latin ya, di Chili. Teman komunikasi saya, saudara saya, yaitu Mr. Juan ya, Mr. Juan gitu. Sedangkan untuk pusatnya untuk saat ini masih bertempat di rumah saya, tepatnya di perumahan Taman Raya Citayam ya, Blok B7 nomor 10 Kabupaten Bogor. Itu di kalau yang di luar negeri ya. Kalau yang di sekitar misalnya di Pulau Jawa misalnya di Indonesia, contohnya di sekolah-sekolah di mana itu ada nggak sekolah pesantren itu ada nggak Kang Sopyan? Alhamdulillah kita membina saat ini fokus di salah satu pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Alhamdaniyah. Alhamdaniyah berlokasi di Bojonggede, yang mana disitulah nantinya Saklit Simamaung akan mencoba melebar luaskan sayapnya melalui pembinaan di pondok pesantren tersebut. Jadi sampai ke pesantren juga ya? Insya Allah sampai. Jadi, terkait dengan yang sistem pengurusan kan bisa tahu sejarah ya. Kan Kang Sopyan ini kan belum menjabatkan nih. Susunan pengurus dan susunan pelatih itu, susunan pengurus dari perguruan Saklit Simamaung itu seperti apa dijabarkan Kang Sopyan? Baik, tentunya sama seperti organisasi modern ya. Tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Saklit Simamaung memodifikasi antara tradisi dan modernisasi sehingga terbentuk manajemen organisasi ya. Makanya di kita itu memperlakukan hierarki yang cukup jelas di atas dari penanggung jawab keilmuan atau keilmuannya itu ada di tangan guru besar. Ya saat ini saya yang kendalikan, saya yang pegang, dan untuk jabatan guru besar di Saklit Simamaung itu bukan bersifat monarki. Jadi itu bisa diwariskan kepada anggota senior yang dikira mampu nantinya untuk mengemban atau memegang amanah guru besar atau meneruskan ya. Jadi kita nggak pakai sistem monarki. Jadi jabatan guru besar yang ada di Saklit Simamaung itu bukan berarti nanti jatuhnya ke anak saya. Jadi bukan penerus. Jadi jadi kayak semacam saya Bang Sopyan punya anak, nanti anak punya lagi, jadi garis merah bukan gitu. Ya, bukan. Jadi siswa gitu ya. Siswa, karena kita menerapkan sistem modern gitu ya. Kalau sistem modern seperti itu, kita lihat dari fit and proper testnya, sisi keilmuannya, apakah dia menguasai dari sisi aspek olahraganya, bela dirinya, seni budayanya, rohaninya, kemudian sisi pengembangan lainnya, kompetensi lain. Kalau dianggap mampu untuk meneruskan visi misi dari lembaga, saya akan angkat gitu. Dan tidak menutup kemungkinan di Saklit Simamaung itu guru besar itu nggak hanya satu gitu. Jadi bisa jadi di kita itu ada 5 guru besar. Jadi kalau misalkan visi kita atau misi kita tercapai sampai melebar luas sampai jauh, tentunya kan keilmuannya harus banyak dipegang gitu. Makanya kita sudah bikin rupa sistem manajemennya supaya nanti kedepannya organisasi kita dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, rencana pengembangan perguruan Abang nih kedepannya seperti apa? Iya, baik, karena Saklit Simamaung itu beraliran Cimande ya. Betul. Kalau kami memang beraliran Cimande karena tagline kami adalah Lembaga Pengembangan dan Pelestarian Pencak Silat Aliran Cimande Saklit Simamaung itu ya. Jadi tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal bahwa kita
lembaga kita adalah bersifat progresif gitu. Artinya metode yang kita kembangkan itu bersifat up to date, terkini itu. Tapi kita tidak menghilangkan keaslian dari ilmu buhunnya itu. Ilmu Cimandenya tetap kita jaga, pelihara agar tetap sesuai dengan aslinya gitu. Seperti apa Kang Sofyan buhun itu Kang Sofyan? Ya, jadi kalau misalkan kita belajar Cimande sebenarnya ya kita mungkin izin saya akan bercerita dulu terkait dengan Cimande ya. Betul. Cimande itu sebenarnya adalah nama sebuah daerah di selatan kota Bogor ya, yang mana lokasinya ada di desa Tarikolot ya, Tarikolot di Cimande sana gitu. Nah, Cimande itu memiliki arti cai iman anu hade. Tuh, cai itu air, iman itu keyakinan, anu hade yang baik. Nah, makanya ketika saya membuat atau menciptakan nama Sakelit Simamaung itu sejalan dengan filosofi yang ada di Cimande. Gitu. Jadi Sakelit itu memiliki makna atau mempunyai kata dasar itu kelit. Kelit itu merupakan arti dari kekelidan. Kekelidan itu seorang yang belajar silat Cimande khususnya di Sakelit Simamaung haruslah mampu menjaga lisannya supaya tidak menyakiti orang lain. Gitu. Yang kedua, kelit ini bisa berarti membuang segala keburukan yang ada di dalam diri kita. Ya, kelit membuang segala keburukan, sifat-sifat yang jelek itu, sifat malas, sifat dengki, iri, dengki, dan lain sebagainya yang harus kita buang dari dalam diri kita. Kemudian kelit yang ketiga memiliki makna filosofi spiritual bahwa kelitnya itu adalah berdiri tegak kokoh di atas prinsip lam alif. Artinya seorang pesilat yang belajar di Sakelit Simamaung harus memiliki kemampuan keinginan tekad yang kuat, istiqomah, tidak goyang gitu ya. Sesuai dengan kelit, kalau udah begini kan dia kuat ya, tidak goyah. Karena kalau goyah itu akan menimpa diri kita sendiri. Kekokohan di tangan ya. Di tangannya itu ya. Itu yang pertama terkait dengan kata sakelit. Kemudian di sampingnya sakelit itu ada sima. Sima itu memiliki arti bahwa seorang pesilat yang belajar di Sakelit Simamaung harus mempunyai pengaruh. Sima ya, pengaruh gitu. Harus bisa mempengaruhi orang. Karismatik betul. Karena dia akan ditempa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi gitu. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mempengaruhi, ya gagal ya sebagai pemimpin gitu. Makanya kita menggembleng ke arah situ. Kemudian maungnya itu bisa berarti seekor binatang, harimau gitu, yang mempunyai simbol kegagahan gitu ya, sebagai salah satu ikon raja hutan lah gitu ya, harimau. Tapi di Sakelit Simamaung, maungnya itu memiliki arti sebagai manusia unggul. Manusia pertama. Manusia unggul. Manusia unggul ya. Manusia yang memiliki kompetensi dalam semua bidang gitu. Jadi menghadapi era globalisasi yang sangat kompetitif. Nah, seorang yang belajar silat itu bukan hanya cuma belajar silat, tapi dia harus juga mau belajar tentang bidang-bidang lain yang bisa membuat dia menjadi manusia unggul, bisa bersaing baik itu di skala nasional ataupun di skala internasional begitu. Jadi itulah maknanya yang ingin saya ciptakan sejalan dengan makna dari Cimande, cai iman anu hade gitu.
pertanyaan yang terakhir nih, Kang Sofyan. Apa masukan Abang untuk pengembangan silat ke depan? Ya, barangkali gini ya. Alhamdulillah sebenarnya silat saat ini sudah diakui oleh UNESCO ya. Suatu kebanggaan juga menjadi suatu tantangan sebenarnya. Tantangan buat kita sebagai pelestari ya, yang mana kita sudah diberikan amanah mendapatkan predikat bahwa silat itu sebagai warisan budaya Tabenda ya, Tabenda. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita sebenarnya semakin berat gitu. Bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan penghargaan itu atau pengakuan itu kita leha-leha gitu. Nah, makanya sesuai dengan misi kita, misi di Sakelit, bahwa kita ingin mengembangkan dan melestarikan pencaksilat itu yang dapat diwariskan kembali kepada generasi mendatang. Itu tujuannya. Jadi nggak sampai lupa ya. Nah, betul. Jangan sampai diwariskan kembali, tapi bukan ke generasi kita, tapi ke orang lain. Itu kan sangat riskan gitu ya. Karena kita tahu Malaysia pun ikut memperjuangkan hak untuk mendapatkan itu kan. Betul. Gitu. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita lah sebagai generasi mendatang untuk bagaimana menjaga kepercayaan itu sudah diberikan UNESCO gitu ya. Kita juga salut, saya juga hormat dengan orang tua kita yang sudah berjuang memperjuangkan pencak silat sehingga diakui oleh UNESCO, oleh dunia gitu ya. Gitu. Oke, alhamdulillah nih pemirsa, kita sudah sedikit yang sudah disampaikan oleh Kang Sofyan Shouri terkait dengan yang pertama itu sejarah perguruan beliau, lalu penyebaran kolat, pengembangan pencaksilat Sekelit Cimawung di mana aja udah bisa dijawab oleh Kang Sofyan Shouri. Yang terakhir nih, Bang. Ya. Selama kita udah berbincang-bincang nih terkait dengan sejarah Abang yang Abang jawab semuanya. Ya. Nah, mungkin permisah silat nih di Indonesia nih yang di channel YouTube Kamusa Jampang kita, beberapa jurus dari perguruan Abang nih Bang, sedikit aja Bang terkait dengan, boleh nggak sih nanti sedikit diperagakan lah aplikasinya jurus-jurus Sakelit Cimawung Bang, nanti bukan di sini, nanti di lapangan gitu Bang. Siap, tentunya boleh gitu ya, karena memang kan kita ingin juga supaya masyarakat juga tahu, karena kita kan memang eranya sudah era terbuka gitu, teknologi, siapapun bisa mengakses keilmuan kita ini gitu. Boleh Kang. Oke, pemirsa, dari Kang Sofyan Shouri sudah menyetujui bahwa nanti kita boleh lihat sedikit gerak jurus perguruan Sakelit Cimawung. Tapi jangan lupa ikutin terus channel kami Kampung Silat Jampang. Jangan lupa di subscribe. Oke, itu saja. Ayo kita langsung ke lapangan. Biar topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Kamusa Jampang, dan alhamdulillah masih bersama kami dan Bang Sofyan Shouri. Di sini kita sudah di kawasan Kampung Silat Jampang. Wah, ada suasananya, alamnya, dan ada rumah panggung. Nah, di sini kami akan sedikit ingin tahu gerak jurus, atau saya ingin tahu belajar silat jurus perguruan silat Cimande Sakelit Cimawung. Oke, Kang Sofyan, boleh saya belajar sedikit gitu Kang Sofyan? Ya, baik, makasih Kang Segi ya. Jadi sebenarnya intinya apa yang kita pelajari ini adalah keilmuan Cimande ya. Tuh. Kalau keilmuan Cimande itu berarti ada 3 komponen yang kita pelajari. Yang pertama adalah belajar tentang buang kelit, jurus buang kelit. Jurus buang kelit itu ada 33 jurus ya. Kemudian ada berlatih pepedangan. Pepedangan itu ada 17 jurus.
dan seni bela dirinya atau seni budayanya, yaitu Tepak Salancar Cimande. Jadi sebenarnya ada 3 yang kita pelajari di luar dari apa lain yang nanti akan kita pelajari. Tuh, banyak hal yang kita pelajari. Nah, kemudian di Silat Cimande itu kan memang terkenal dengan kekuatan ototnya ya. Jadi di Cimande itu memang terkenal dengan kekuatan dari tulang tangannya. Boleh ya? Ya, makanya nanti kita barangkali akan melalui tahapan itu dulu, gitu ya. Kemudian belajar Silat Cimande itu nggak langsung ujuk-ujuk diri, ya. Kita itu memang dari duduk, kemudian baru berdiri. Ya, sebagaimana filosofinya manusia itu nggak langsung ujuk-ujuk jadi dewasa. Manusia itu dari bayi dulu belajar, kemudian baru beranjak dewasa. Baik, kita akan belajar terkait dengan jurus Cimande ya Kang ya. Baik, siap. Mungkin di sini jurusnya itu beberapa bagian aja yang akan saya sharing ke Kang Segi ya. Gitu. Nah, Beberapa aja yang dikejar Mas, ini nggak usah banyak-banyak. baik. Ya, jadi sebelum kita belajar tentang jurus, ya tentunya di kita itu ada yang namanya latihan penguatan tangan, gitu ya. Latihan penguatan tangan. Penguatan tangan itu bisa dilakukan secara duduk dahulu. Boleh kita duduk dulu? Oh, Mungkin kita buka ini oh ya. iya. Buka ini ya. Ini namanya kalau bahasa itu Jawa balungan bukan? Balungan. Oh, balungan. Ya. Jadi kita untuk latih kekuatan otot ini, karena memang senjata yang digunakan oleh Silat Cimande adalah sebenarnya tangan dan kaki, ya. Tangan dan kaki itu senjatanya, gitu. Makanya kita harus memberikan kekuatan efek dari kekuatan tangan kita, gitu ya. Kemudian sebenarnya sifat dari Silat Cimande itu adalah mematikan, mematikan ya. Tapi dalam hal latihan itu ya itulah yang harus kita kendalikan. Baik, pertama mungkin latihannya seperti ini untuk penguatan tangan. Jadi satu dipasang sini, itu pasang sini. Ya pemirsa, lihat gini. Oh. Ini, kemudian kepal. Nah ini nanti kita akan saling bergantian. Oh. Ya, kepal gini. Ya, nanti kita akan bergantian untuk melatih. Wow. Sedap, Bos. Seperti itu. Ke tulangnya. Oke. Wah, ini luar biasa pemirsa. Jadi kalau kalau harus ada pembimbingnya kayak gini ya, nggak bisa langsung sembarangan. Ya, ini namanya pepe ya, pepe. Terus, wow. Oke, gantian. Yang kencang. Oh, luar biasa. Kencang lagi. Bagus. Iya. Oke. Cakep. Iya. Pemirsa, pada betul semuanya. Ya, emang kita harus melatih kekuatan tangan kita ini ya. Ini namanya kelit ya? Ya, ini namanya balungan. Balungan. Ya, perubahan. Udah luar biasa. Ya. Ini selain itu juga Habis itu katanya ya setelah kita dilatih untuk balungan, tentunya harus ada recovery-nya ya. Recovery-nya itu kita ajarkan untuk seperti ini, pegang tangan sendiri. Nah, pedal. oh, pengurutan ya. Pengurutannya gitu. Jadi kita mengajarkan seperti kita mengambil air wudhu ya. Oh, jadi kayak apa RUD pemirsa gitu. Filosofinya ya kalau Cimande Ini ambil ke dalam ya. Gitu. Ya. Setelah dirasakan sudah cukup ya, kita belajar yang namanya jurus satu. Jurus satu itu namanya tonjok ambrek. Ya, jurusnya bagaimana? Ya, jurusnya seperti ini. Ya. Jadi kita hormat dulu. Ya. Kemudian ya, kedua tangan kita pukul ke depan.
Nah, ya, jadi begini aja tuh ya. Kita pukul. Ya, ini namanya tonjok ambrek. Ya. Kedua, kita taruh sini. Sikut atas, sikut. Nah, kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahapan. Ya, itu memang tahapan seperti itu untuk memudahkan ya latihannya. 3, 4. Nah, nanti kalau sudah mahir atau sudah bisa itu cukup langsung aja. 1. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk menunjuk lawan. Ini untuk jadi seolah-olah kita ada dua lawan gitu ya. Ini untuk menghindarikan. Kemudian ada lagi jurus keduanya itu tonjok sabelah. Tonjok sabelah itu sama. Tonjok itu taruh sini. Sikut. Tonjok. Atas. Sikut. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau jurus satunya bareng, up. Jurus duanya, up. Nah, jurus tiganya tuh namanya kelit. Kelit itu, nah baru kita ke pasangan nih. Kang Segi pukul. Nah, ini kita buang. Nah, kita buang. Pukul sebelah. Set, buang. Gitu. Nah, gantian. Tempel pakai tangan sana, tempel dulu, set, dibuang dengan tangan ini. Nah, itu namanya kelit. Kelit. Nah, gitu ya. Tempel pakai tangan anak sana, tempel, buang. Nah, itu namanya kelit. Ya. Jadi susunannya itu ada sekitar 33. Ya, 33 jurus yang harus dikuasai oleh anggota untuk sampai mencapai predikat pendekar. Oke, sekarang kita berdiri ya. Ya, sekarang kita langsung belajar aja untuk implementasinya ya. Tuh, ini implementasinya barangkali kita akan belajar bagaimana jurus-jurus Cimande itu bisa diperagakan gitu ya. Ya, oke, siap. Yang pertama, kita siap sikapnya. Rapat dulu kakinya. Ini rapat, kita hormat. Ya. Nah, ini dibuka kakinya. Kaki kirinya dibuka. Ya. Nah. Oke, ini sikap yang pertama adalah kita maju ke sini. Nah. Set. Nah. Set. 2. Nah, ini kemudian kita tebas, tepis. Ya. Kemudian kita ini coba kepet. Ya, kepet, kemudian tangkap kebut. Tuh. Kemudian kita mundur ke belakang, tangkap, timpa, kemudian tendang. Ya. Oke. Balik ya. Oke, balik. Ya, kita ulangi ya. Ya, dari sini. Pasang. Sini, pasang tangannya. Oke. Pasang. Ya. Dan kita ya. Kepet. Sudah kepet. Kemudian ditangkap kebut. Ya. Mundur ke belakang. Timpa, tendang. Tujuh satu ya. Iya. Kayaknya. Gitu ya. Jadi seperti itu, dan itu harus dilakukan secara rutin dan tekun gitu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita lupa jurus 2 gimana, jurus 3 gimana, harus fokus ke satu jurus dulu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana implementasinya terhadap aplikasinya terhadap serangan gitu ya. Oke. Itu saja pemirsa channel di Kampus Jampang. Apabila tertarik ingin belajar di perguruan Saklit Simamaung, bisa di kawasan Kampung Silat Jampang yang bertempatan di Jalan Raya Parung Bogor, KM 42, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Mungkin ada lagi di mana lokasinya? Di Perumahan Taman Raya Citayam. Perumahan Taman Citayam, Blok B7 nomor 10. itu maksud Kabupaten Bogor ya, Cibinong ya? Iya, Cibinong. Nah, itu saja. Kalau pemirsa ingin belajar silat bisa ke kawasan Kampus Jampang.
bisa di tempat beliau di perumahan, sekali lagi di Perumahan Taman Raya Citayam. Taman Raya Citayam di Kabupaten Bogor, Cibinong. Itu saja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.